Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firna Firdaus dari Prodi Sekretaris semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengiriman uang atau transfer. Baiklah, yang pertama, pengertian transfer. Apa sih itu transfer? Transfer merupakan perpindahan dana antara kedua dari satu bank ke bank lain, baik yang sejenis maupun beda bank, untuk kepentingan perorangan, badan usaha, badan hukum, maupun kepentingan bank itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu transfer, ada pihak-pihak yang terlibat dalam transfer. Siapakah itu? Terbagi menjadi 4. Yang pertama nasabah, yang kedua bank penarik, drawer bank, yang ketiga bank tertarik, derivative bank, yang keempat penerima dana atau beneficiary. Nasabah sendiri merupakan pemilik dana atau orang yang mengirimkan dana. Yang kedua ada drawer bank atau bank penarik. Bank penarik merupakan bank yang menerima dana atas permintaan dari nasabah yang nantinya akan diserahkan kepada penerima dana melalui bank tertarik atau derivative bank. Yang ketiga ada derivative bank, bank tertarik, yaitu bank yang menerima dana dari drawer bank yang kemudian akan diserahkan kepada penerima dana. Yang keempat ada penerima dana atau beneficiary. Beneficiary ini adalah pihak yang menerima dana yang dituju oleh nasabah. Selanjutnya ada jenis-jenis transfer. Jenis-jenis transfer terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan keluar masuknya, yang kedua berdasarkan jumlah dananya. Berdasarkan keluar masuknya, transfer sendiri dibedakan menjadi 2 juga, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. Transfer keluar merupakan pengiriman dana atas perintah nasabah kepada bank lain atau cabang bank itu sendiri. Transfer keluar ini dapat dibatalkan bila dana tersebut belum sampai kepada penerima dana, atau dengan kata lain, bank pembayar belum membayarkan atau meneruskan dana tersebut ke penerima dana, maka akan dapat muncul perintah stop payment. Kemudian yang kedua ada transfer masuk. Transfer masuk ini kiriman dana dari cabang lain atau bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri. Transfer masuk ini dapat dibatalkan bila dana tersebut belum sampai kepada penerima dana. Nah, bila dicek ternyata dana tersebut belum sampai kepada penerima dana, maka dapat dilakukan pemblokiran sehingga dana tersebut tidak akan sampai kepada penerima dana. Dan dana ini sendiri, bila terjadi pembatalan, akan dikembalikan oleh bank pembayar dengan melalui pemindah bukuan. Selanjutnya yaitu ada jenis transfer yang kedua berdasarkan jumlah dananya. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada berdasarkan transfer dengan jumlah dana yang kecil, yang kedua transfer dengan jumlah dana yang besar. Transfer dengan jumlah dana yang kecil yaitu transfer pengiriman dana dengan uang di bawah 100 juta. Nah, pengiriman dana ini dapat melalui sistem elektronik yang disebut dengan RTGS, Real Time Gross Settlement, atau dengan clearing bank setempat. Nah, yang kedua ada pengiriman dengan jumlah dana yang besar, yaitu pengiriman dengan jumlah dana di atas 100 juta atau lebih. Nah, pengiriman ini juga dapat melalui sistem elektronik, yaitu RTGS tadi, Real Time Gross Settlement. Namun, untuk pengiriman dana dengan jumlah besar ini tidak dapat melalui clearing bank setempat. Selanjutnya ada mekanisme dari transfer. Dan di sini ada contoh dari mekanisme transfernya. Di sini ada nasabah yang bernama Anita. Dia ini merupakan nasabah dari Bank ABC cabang Serang. Nah, dia ini akan mengirimkan dana kepada rekannya, yaitu di bank lain, nasabah bank lain, yaitu Bank CBA cabang Serang. Nah, kemudian setelah dia mengirimkan dana, yang dia lakukan pertama kali, dia akan mendatangi bank ABC cabang Serang tersebut. Kemudian dia akan mengisi nota kredit yang telah disediakan oleh Bank ABC
cabang Serang tersebut. Nah, selanjutnya di sini untuk Bank ABC cabang Serang sendiri, dia akan menyediakan nota kredit yang akan diisi oleh nasabah tadi atas nama Anita. Kemudian setelah nota tersebut diisi oleh Bank ABC Serang ini akan diserahkan kepada BI Bank Indonesia untuk nantinya diproses nota kreditnya ini. Nah, oleh BI nota kredit ini akan diterima, kemudian saldo giro dari bank sebelumnya yaitu Bank ABC cabang Serang ini dikurangi, kemudian bank dari BI ini akan menambah saldo giro di bank tertarik yaitu Bank CBA cabang Serang. Nah, kemudian setelah diproses oleh BI, kemudian oleh Bank CBA cabang Serang diterima nota kredit tersebut yang akan diteruskan nantinya kepada penerima dana atas nama Ananda tadi. Nah, di sini ada Ananda. Ananda ini adalah penerima dana yang tadi yang dikirimkan oleh Anita. Dan di sini dia akan menerima dana dari bank tertarik dari Bank CBA cabang Serang. Jadi begitulah mekanisme dari transfer. Selanjutnya yaitu mengenai akuntansi dari transfer. Di sini ada contohnya tanggal 10 Agustus 2021, Bank Cemara Serang mentransfer dana sebesar 200 juta ke cabang Cilegon sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Serang. Nah, di sini ada dua kegiatan ya, transfer keluar dan transfer masuk. Nah, untuk pencatatan di Bank Cemara cabang Serang transfer keluar, nah perlu kita ketahui bila bank yang melakukan transfer keluar, maka saldo giro ketika diproses oleh BI itu akan berkurang. Dan untuk yang melakukan transfer masuk, yang menerima transfer, saldo giro di BI-nya di bank tersebut akan bertambah. Seperti yang pertama di sini ada pencatatan di Bank Cemara cabang Serang yaitu melakukan transfer keluar, maka di sini jurnalnya adalah di debit. Di debitnya itu adalah giro dari BI. Nah, giro BI-nya ini karena berkurang maka adanya di debit, yaitu sejumlah 200 juta ya. Kemudian di kreditnya itu adalah RAK, yaitu transfer keluar kepada Bank Cemara cabang Cilegon, yaitu RAK rekening antar kantor dari cabang Cilegon. Cabang Cilegonnya itu RP 200 juta. Nah, jadi untuk gironya itu bila berkurang akan ada yang di debit, dan karena dia mengeluarkan uang dari bank ini, maka dia akan melakukan RAK rekening antar kantor ke cabang Cilegon dan posisinya adalah di kredit. Nah, selanjutnya bagaimana sih pencatatan di Bank Cemara cabang Cilegon ya? Transfer masuk. Nah, karena dia menerima transfer masuk dari Bank Cemara cabang Serang, maka yang pertama yang ditaruh di debitnya yaitu adalah RAK cabang Serang sejumlah Rp 200 juta. Kemudian yang dikredit karena dia bertambah gironya oleh BI, maka di sini yang ditaruh di kredit adalah gironya, giro BI sejumlah Rp 200 juta. Itulah akuntansi transfer masuk dan transfer keluar tanggal 10 Agustus antara Bank Cemara Serang dengan Bank Cilegon. Demikian presentasi saya mengenai
pengiriman uang atau transfer. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.